Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fadila Rafika dengan NPM 101.0217143, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Prinsip Muamalah terhadap Transaksi Online pada Layanan GoFood di PT Gojek Indonesia, Cabang Kota Bandung. Latar belakang dari penelitian saya yaitu seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini teknologi memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dengan praktis dalam menjual atau belanja secara online. Salah satunya banyak restoran atau usaha makanan yang dijual secara online yang terdapat pada aplikasi Gojek. Pada dinamika transaksi online ini, penting untuk menganalisis transaksi online pada layanan GoFood dengan prinsip muamalah. Prinsip muamalah sebagai kerangka bisnis dalam Islam melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Terdapat akad yang ada di dalam kegiatan jasa transportasi online ini, yaitu akad ijaroh atau akad jasa. Permasalahannya adalah terletak pada konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan fitur layanan GoFood dengan melakukan pemesanan fiktif. Diduga terdapat ketidaksesuaian menurut ketentuan hukum Islam yang ada, seperti tidak adanya asas keadilan dan ketidaksesuaian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap makna fenomena atau discovering the sense of the phenomena dapat terungkap jika peneliti mengemukakan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan pada layanan GoFood di aplikasi Gojek. Sumber data yang digunakan, yang pertama primer, yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, dan yang kedua sekunder, yaitu sumber yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Teknik yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis yang digunakan berdasarkan hipotesis yang dibentuk. Data tersebut kemudian dicari secara berulang sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, prinsip maslahah. Prinsip maslahah atau kemanfaatan dalam konteks aplikasi Gojek termasuk layanan GoFood dapat diterapkan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam konteks aplikasi Gojek termasuk layanan GoFood dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai aspek bisnis dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Penerapan prinsip keseimbangan dalam aplikasi Gojek, terutama pada layanan GoFood, dapat mencakup beberapa aspek untuk memastikan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara berbagai pihak yang terlibat. Yang kedua, mekanisme transaksi online pada layanan GoFood dalam aplikasi Gojek melibatkan beberapa langkah yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan secara digital dan melakukan pembayaran melalui platform tersebut. Gambaran umumnya yaitu yang pertama, melakukan pendaftaran akun, kemudian login ke akun tersebut dan memilih lokasi dan restoran yang akan dituju. Kemudian pilih menu dan pesanan dan dimasukkan ke keranjang belanja. Lalu melakukan pilihan pengiriman, pilihan pembayaran, lalu mengonfirmasi pesanan tersebut. Lalu pesanannya akan diantar kepada alamat yang dituju, kemudian menerima pesanan tersebut, mengkonfirmasi pembayaran, dan merekam transaksi tersebut. Salah satu kendalanya adalah metode pembayaran di tempat yang terkesan lemah karena salah satu aplikasi Gojek mempunyai mekanisme pembayaran pesanan dibebankan ke driver GoFood dan kemudian driver GoFood melakukan pembayaran di muka dengan uang pribadinya. Maka itu disebut pesanan palsu. Pesanan palsu dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan apapun dan konsumen tidak membayar makanan yang dipesan melalui aplikasi Gojek. Mulai dari konsumen melakukan pemesanan di aplikasi, driver Gojek menyetujui pesanan dan membeli makanan, kemudian pembayaran yang dilakukan konsumen adalah pembayaran di tempat. Ketika driver Gojek mengantarkan makanan ke alamat pesanan tersebut, konsumen tiba-tiba hilang dan teleponnya sengaja tidak berfungsi. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan konsumen tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Beberapa prinsip muamalah yang berhubungan pada transaksi layanan GoFood yaitu yang pertama, prinsip maslahah. Driver Gojek biasanya menghasilkan uang dari setiap pesanan yang mereka terima. Jika pesanan dibatalkan atau ternyata hanya order fiktif, maka pengemudi tidak akan menerima pembayaran untuk usaha dan waktu yang dihabiskan. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam layanan GoFood, prinsip keadilan sangat penting karena driver memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak mendapat kerugian yang tidak adil terkait dengan pekerjaan mereka, serta mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kontribusi dan layanan yang diberikan oleh driver kepada konsumen. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Tindakan order fiktif dalam layanan GoFood dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keseimbangan karena melibatkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan dalam hubungan antara penyedia layanan seperti GoFood dengan pengguna layanan, yaitu pelanggan dan driver. Kesimpulannya, prinsip yang terdapat pada layanan ini yaitu prinsip maslahah, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan. Yang kedua, mekanisme transaksi online pada layanan GoFood ialah pertama, pengguna perlu memiliki akun Gojek untuk menggunakan layanan GoFood. Lalu, pengguna memeriksa keranjang belanja untuk memastikan pesanannya sudah benar. Jika sudah,
melihat ringkasan pesanan termasuk harga total, biaya pengiriman, estimasi waktu pengantaran, memilih metode pembayaran, dan sudah dikonfirmasi pesanannya, maka pesanan akan diproses, kemudian diantarkan oleh driver menuju alamat yang sudah ditentukan. Dalam transaksi online pada layanan GoFood di PT Gojek Indonesia, terdapat keluhan dari driver Gojek, yaitu adanya order fiktif yang dilakukan oleh oknum konsumen atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara memesan makanan pada suatu restoran, kemudian di saat melakukan pembayaran dan diantarkan ke alamat yang dituju, driver pun menghubungi konsumen tersebut, namun sudah beberapa kali dihubungi, tidak aktif dan tidak ada respon. Berdasarkan analisis prinsip-prinsip muamalah pada transaksi ini, maka transaksi ini tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang meliputi prinsip maslahah, keadilan, dan keseimbangan. Dapat dikatakan bertentangan karena driver Gojek mendapatkan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab, dan driver mendapatkan kerugian dari penghasilan waktu dan yang telah mereka keluarkan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.